Kemana dulu sini? Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita ucapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat sekarang ini Allah masih memberikan suatu berkah kepada kita, yaitu hidup yang bermakna, hidup yang memberikan pengertian, hidup yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membahas sedikit persoalan zikrul maut, yaitu pentingnya kita mengingat akan kematian. Allah Subhanahu wa taala memberikan taujihan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhrihal 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kamu, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan suatu kematian. Perlu kita renungkan kaum muslimin yang berbahagia. Hidup kita tidak akan pernah kekal. Kita tidak akan pernah hidup ratusan tahun lamanya. Bahkan hidup kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah suatu hal yang mutlak adanya untuk kita. Kematian itu ada yang di dalam rahim ibunya. Kematian itu ada yang baru dilahirkan. Ada yang baru umur 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ada juga yang dimatikan oleh Allah sampai puluhan tahun. Tetapi jelas dikatakan di sini bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Inilah yang perlu kita renungkan kaum muslimin yang berbahagia. Seorang salafus saleh, Imam Ghazali, selalu merenungkan persoalan kematian ini. Dan beliau selalu takut tak kala akan datang sebuah kematian kepadanya, dia belum mempunyai suatu kesiapan. Sehingga Imam Ghazali, tak kala semakin hari semakin berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu masuk ke dalam kuburan yang sudah disiapkannya untuk memuhasabah dirinya. Inilah diri nanti, inilah engkau nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau malas beribadah? Kenapa engkau tidak dekat dengan Allah? Selalu dia bermuhasabah diri. Pemirsa yang berbahagia, fenomena-fenomena kematian itu sudah sangat banyak sekali. Dan ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Beberapa hari yang lalu, baru saja seorang ibu, dia mengalami sebuah kematian yang sangat dramatis sekali. Selesai dia berwuduk, mandi, dan masih dalam pakaian handuk, lalu dia katakan kepada anaknya, "Nak, ibu mau berhap sebentar. Ibu dalam kondisi pusing." Apa kata anaknya? "Silakan ibu, ini bantal ibu." Hanya hitungan menit saja nyawanya melayang, dibangunkan oleh si anak. "Ibu bangun ibu, ibu bangun ibu." Ternyata ibunya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang bapak yang baru beberapa hari ini juga kita temukan mau sholat asar. Setelah dia berwuduk, membuka pintu, dia katakan kepada istrinya, "Ibu,
saya mau pergi sholat. Dia silakan suaminya berangkat sholat, sampai di pintu, buka pintu, melangkah dengan kaki kanan, lalu pusing, ternyata dibawa ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi kematian yang sangat mengerikan sekali. Ada orang yang mati dengan narkoba, ada orang yang mati dengan perzinaan, ada orang yang mati dalam korupsi, ada orang yang mati dalam memaling, ada yang mati bunuh-bunuhan hanya gara-gara uang 1.000 rupiah. Sungguh luar biasa. Oleh karenanya perlulah kita zikrul maut. Umur kita tidak lama, kaum muslimin yang berbahagia. Kita sangat jelas akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita perbuat, pekerjaan-pekerjaan yang kita perbuat tidak akan pernah lari dan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita sadari tentang masalah kematian. Kenapa kita lalai? Kenapa kita tidak peduli dengan kematian ini? Yang jelas-jelas dikatakan oleh Allah, kita masih bergelimang dengan dosa. Kita masih bergelimang dengan kejahatan-kejahatan kita. Kita masih bergelimang dengan dosa-dosa. Padahal mati itu sangat dekat dengan kita. Dunia yang kita isi, dunia yang kita geluti, kekayaan yang kita miliki, dia tidak akan mampu berbicara kalau kematian itu sudah datang. Apa yang kita banggakan? Allah juga tidak akan tanya berapa mobilmu. Allah juga tidak akan tanya berapa cantiknya istrimu, apa pangkatmu, jabatanmu. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pernah memimpin negeri ini? Kamu sebagai pejabat di negeri ini? Tidak peduli oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tanya itu. Tetapi hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjemput satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, hati kita adalah hati yang keras. Maka untuk melembutkan hati ini, salah satunya adalah zikrul maut, zikir dan ingat akan kematian. Kalau kita ingat dan sadari bahwa kematian itu adalah amat dekatnya dengan kita, kematian itu kita tidak juga ditentukan kapan waktunya, jam berapa, hari apa, di mana, kita tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adalah tatkala kita selalu mengingat akan kematian, maka yang akan lahir setelahnya adalah kita selalu berbuat kebaikan. Amalan-amalan soleh kita akan datang. Pemirsa yang berbahagia, penting bagi kita untuk ini, agar tumbuh kesadaran bagi kita, bagaimana kita selalu memiliki satu komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Al-Qur'an, cinta dengan orang-orang yang saleh. Sehingga tak kala kematian itu datang, kita sudah memiliki suatu kesiapan. Kita tidak akan pernah takut dan lari. Pemirsa yang berbahagia, contoh-contoh tadi sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kematian itu yang luar biasa hari ini. Oleh karenanya, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi diri kita daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa itu kepada saudara kita, kepada teman kita, atau dosa-dosa yang lain, agar tak kala kita menemui ajal kita, kita adalah orang yang paling siap dengan itu. Kita adalah orang yang paling siap, sehingga tak kala kematian datang kepada kita luar biasa. Oleh karenanya, tentu kita berkeinginan mati kita adalah mati yang terbaik,
mati kita adalah mati dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mati kecintaan dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam kecintaan tagharrub ilallah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu zikrul maut, sehingga amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, sikap kita adalah untuk mempersiapkan diri kita kepada sebuah kematian yang mesti ada. Mudah-mudahan dengan zikrul maut ini kita terhindar dari berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kita untuk siap dengan sebuah kematian. Berbanyak maaf dengan segala kekurangan dan kelemahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.